شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ayuhal ikhwan, para sekalian, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tuntutan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang beriman selaku penuntut ilmu yang sejati. Salat dan salawat jangan kita lupakan untuk senantiasa mengutarakan salam dan salawat tersebut kepada Rasulullah SAW, kepada istri beliau, begitu halnya kepada para sahabatnya dan umatnya sampai di akhir zaman. Para ikhwan sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir zaman ini kita menjumpai begitu banyaknya problematika dunia, permasalahan-permasalahan yang kecil sampai membesar, melibatkan negara, sebuah negara, kerusakan terjadi di mana-mana, dan keburukan-keburukan dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Di kesempatan ini insyaallah ta'ala saya pribadi akan menyampaikan 7 pesan wasiat bagi para penuntut ilmu, agar betul-betul matang ilmunya, bisa bersikap di akhir-akhir zaman ini betul-betul sebagaimana yang diinginkan oleh Islam, diinginkan oleh Rasulullah SAW, diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 7 pesan ini semoga bermanfaat untuk pribadi saya dan kepada teman-teman sekalian. Pesan yang pertama, yang wajib kita ketahui tentang Islam, kita mengelui kembali makna Islam itu sendiri. Karena keislaman seseorang, kuatnya keislaman seseorang, ilmu tentang Islam tersebut akan membentuk orang tersebut betul-betul bisa berharga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya di bumi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki harga. Oleh karenanya, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah poin yang pertama kita harus perhatikan, berharganya Islam. Agama kita sangat berharga, sangat manis, sangat tinggi, bahkan satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam saja. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bahkan mengancam, jangan sampai di zaman fitnah ini kita keluar dari ajaran Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, ajaran-ajaran dalam menyelesaikan problematikanya, khususnya dalam adab dan akhlaknya, maka tidak akan diterima dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat kelak. Dan Islam ini sangat mulia, sangat berharga. Nabi SAW bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la." Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan kemuliaan Islam. Sesungguhnya Islam ini itu adalah mulia, terhormat, tinggi, dan tidak akan direndahkan sama sekali. Kecuali hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala atau umat Nabi SAW jauh dari agamanya. Perlu kita ketahui bersama, Islam ini kita harus ketahui. Islam makna dari secara bahasanya adalah al-istislam wal khudu', yakni pasrah dan tunduk. Itu arti dari Islam. Jika kita menganut agama Islam, jadi kita dituntut untuk pasrah dan tunduk kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu halnya dengan Syekh Muhammad Tamim menyebutkan al-islamu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi pasrahnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Semua problematikanya itu mengarah kepada Allah dan dia termasuk generasi Rabbaniyin, menyandarkan urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada upayanya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berlepas diri dari kesyirikan, perbuatan kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Oleh karenanya kita betul-betul harus menghargai tentang keislaman tersebut. Pesan yang kedua yang kami ingin sampaikan adalah ta'allamul ilma, belajarlah ilmu betul-betul secara bertahap. Penyebab rusaknya muamalah manusia di akhir zaman ini karena belajarnya itu mungkin memprioritaskan kalau zaman sekarang khususnya ikhwan, lebih memprioritaskan yang tablik akbarnya, kajian-kajian tematik lah. Ulama salaf telah mengajarkan kepada kita, ulama sunnah, itu dengan bitalaki, itu bertahap-bertahap. Selesai kitab ini menyelesaikan kitab yang dia pelajari. Oleh karenanya hadirlah majelis ilmu, karena di taklimlah, majelis ilmu lah tempatnya keberkahan ilmu, akan dijumpai betul-betul yang sesuai dengan diinginkan di dalam Islam.
agar betul-betul kita terbentuk sebagai penuntut ilmu yang sejati. Bukan hanya temati yang memprioritaskan temati dan tablik akbarnya, namun makanan pokoknya sebenarnya adalah di majelis ilmunya, menyelesaikan kitab, misalkan dalam akidah usulus salasa, ya, atau setelah itu khud akidatak, kitabut tauhid, begitu dengan fikih al-wajiz, diselesaikan. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang awam, ilmu kita hanya katanya ustadz ini katanya. Ya, naudzu billah min dzalik. Dan perlu kita ketahui di dalam menuntut ilmu ada bekal-bekal yang harus kita persiapkan, di antaranya akhlak dan adab ini. Maka Nabi SAW menggolongkan rupanya akhlak ini adalah sebagian dari agama kita. Termasuk sempurnanya keislaman seseorang ini, agama kita, bahkan seorang muslim sejati dikala dia mempelajari akhlak juga. Sangat menarik hadis yang tentang bab nikah. Idza khotoba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawwijuh illam taf'alu takun fitnatun aw fasadun arid. Kata Nabi SAW, apabila ada seseorang lelaki, ya, ingin meminang anak perempuan kalian, di mana engkau ridho, rela dan suka akhlak dan agamanya, akhlak dengan agamanya, maka nikahkanlah dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat fatal. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan isyarat, ya, bahwasanya akhlak dengan agama itu adalah sebuah, ya, item yang berbeda. Begitu banyak orang yang mempelajari ilmu namun akhlaknya la haula wala quwata illa billah, dan itu yang tidak kita inginkan yang terjadi pada di penuntut ilmu, khususnya di akhir zaman ini. Ya, senandung sunnahnya sangat manis, namun praktek akhlaknya ke masyarakat, kepada dirinya sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada istrinya, kepada anaknya, teman-teman sekitarnya, mensikapi orang muslim disamakan dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang menyimpang atau ada kesalahan sedikit disamakan dengan para, ya, orang berlimang dalam kemaksiatan. La, ya, harus adil betul karena semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu halnya orang bagus juga akhlaknya, terlalu memprioritaskan akhlak juga tanpa ilmu agama akan rusak juga. Ya, karena tuntutan berakhlak, ya, itu memang sangat agung dalam Islam, namun prioritas utama adalah ibadah, yakni amal itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah berhias. Mustalah dan lainnya itu hanya 20 tahun. Menunjukkan apa? Prioritas ulama salaf itu lebih mengedepankan akhlaknya sebelum dia tenggelam dalam dunia ilmu, kemudian akan lanjut ke amalnya, menghiasi dirinya dengan amal dan akhlak tadi. Jadi prioritas utama adalah meluangkan waktu untuk membaca buku kitab-kitab adab, mulai dari diri sendiri, adab makan, adab masuk pintu, adab keluar masjid dan lainnya, kemudian membenahi hatinya dengan akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang kelima, dan ini sangat penting juga, ya, yang membedakan kualitas sampai terbentuknya para sahabat tersebut karena ini. Azimul ilma wa sahibahu. Muliakanlah, agungkanlah ilmu, dan pemilik ilmunya, ustadznya dimuliakan, bukan diadu domba misalkan. Lah, hadiri. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, cara memuliakan, ana utarakan sini. Yang pertama, doakan ustadznya. Kalau kita memuliakan ilmu dengan menghadiri majelis ilmu, mengamalkan ilmunya. Kalau memuliakan ustadznya dengan mendoakan. Dan ini sudah, ya, dari turun temurun para salaf kita telah mempraktekannya. Seorang guru mendoakan muridnya, muridnya pun demikian mendoakan gurunya. Kemudian yang kedua, ya, di sini menghadiri majelis ilmunya, menghadiri majelis ilmu taklimnya, karena kita tidak pungkiri semua manusia sepakat di majelis ilmu lah rezeki tersebut, ketenangan hati akan dijumpai dan keistiqomahan itu pun akan kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah bisatri uyubihi, tutup auratnya, aib-aibnya ustadz kita, jangan dibicarakan, jangan diadu dombakan. Semua manusia pasti akan bersalah, begitu aja ustadznya, pasti akan ada kekeliruan dia ucapkan. Jangan sampai kita termasuk, ya, yang mengadu domba ustadz kita. Nah, adapun pesan yang keenam para ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ihsanu ilal ahli wal aqriba. Ya, kita dituntut untuk berbuat baik kepada keluarga kita sendiri, ya, dan kerabat-kerabat kita. Karena realita yang kita jumpai di tengah-tengah komunitas Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya, ya, yang menisbahkan kepada salaf sekarang, zaman sekarang ini, lebih lembut kepada teman-temannya, lebih lembut kepada, ya, sahabat-sahabatnya, namun kepada anaknya, istrinya, ya, bahkan kepada orang tuanya, la haula wala quwwata illa billah, sangat jauh dari perangai-perangai, ya, salaf yang telah diajarkan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan,
Ini prinsip yang pertama ya. Mana yang diprioritaskan yang pertama kali? Mana yang harus dilakukan pertama kali? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan, ingatkanlah ya kerabatmu, keluargamu yang terdekat dulu. Kalau sudah nikah berarti istri, anak, ya. Kalau yang belum nikah mungkin dia prioritaskan ke orang tuanya, kakak dan adiknya. Dan caranya pun memperingatkan telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulu lahum qawlan layyina la'allahum yatadzakkar aw yakhsha." Kemudian yang terakhir, pesan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, 7 wasiat ini. Yang terakhir adalah ahsinu ila walidayka watlu minhuma du'al khair. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, ya, dan mintalah kepada kedua orang tua kalian doa kebaikan. Orang tua yang telah meninggalkan kita, maka doakan sebaik-baiknya. Kalau masih ada salah satu di antara mereka hidup, maka mintalah doa kebaikan, karena seseorang tidak akan lepas dari kesalahan, dan keberhasilan dunia akhirat itu betul-betul akan diikat dengan ya baktinya seseorang kepada orang tuanya. Perhatikan bersama kami firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, telah menentukan, telah mewasiatkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian dituntut untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua kalian. Ingat, ya, disebutkan para ahlul ilmi, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah, ubudiyah, peribadahan kepada Allah, dan setelah itu digandengkan dengan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua menunjukkan ya keutamaan seseorang ketika dia mengabdi dan betul-betul menunjukkan kebaikan kepada orang tuanya. Tidak mencari ridho manusia atau mencari sebesar dunia pun dan orang tuanya, betul-betul dia meyakini dalam hatinya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.